C61 kamu tahu itu. Apa yang kau lakukan? Seru Luo, matanya terbelalak. Dia tidak menyangka Chen akan merentangkan tangannya lebar-lebar dan menerjangnya. Kejadiannya begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Selain itu, telapak tangan Chen mendarat di gunung terlarang itu. Teksturnya begitu lembut, kenyal, dan halus. Darah Chen kembali mendidih. Tekanan darahnya hampir membuat tisu yang disumpal di hidungnya terlempar keluar. Bajingan! Aku akan membunuhmu. Luo sangat marah. Aura di sekitar tubuhnya berubah total. Dia seperti gunung es dengan hawa dingin yang mematikan. Luo adalah orang yang sangat menjaga kebersihan. Biasanya, jika seorang pria menatapnya lebih dari 2 detik, dia tidak akan ragu untuk menamparkan mereka dengan sekuat tenaga. Dia tidak pernah menyangka Chen berani menyentuh area suci dan terlarang itu. Ini adalah dosa terburuk dari semuanya. Chen tidak akan pernah bisa dimaafkan. Kemarahannya tidak akan hilang, bahkan jika Chen dikirim ke ruang penyiksaan. Dia hanya ingin membunuh Chen saat itu juga. Asteris pom. Pintu toilet didobrak. Seorang pria bersenjata membidik Luo dengan presisi terlatih. Dia berencana menembak Luo begitu Luo mendobrak pintu. Namun, Luo tidak berada dalam bidikannya. Dia menatap dengan cemas selama beberapa detik. Jangka waktu itu lebih dari cukup bagi Chen untuk bereaksi dalam situasi seperti ini. Chen berguling ke sisi penembak dan meninju lututnya. Tubuh Chen kini berada di fase tengah. Selain itu, kekuatan tempurnya mencapai 500. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan itu. Itu adalah pukulan seberat 200 pon. Bersamaan dengan suara keras itu, lutut pria itu hancur total. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya langsung jatuh ke tanah. Dengan waktu yang tepat, Chen melayangkan pukulan uppercut ke pria itu saat ia terjatuh. Kekuatan yang luar biasa itu membuat pria tersebut terlempar ke udara, sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Ia tersentak beberapa saat lalu pingsan. Chen Xiaobei, Kakbei. Semua ini terjadi dalam waktu 5 detik. Luo Putih dan Xiang Yu benar-benar takjub dengan gerakan Chen. Keduanya jauh lebih kuat dari Chen. Namun, keduanya tidak merasakan ancaman tersebut, sampai penembak itu jatuh pingsan. Dengan kata lain, jika Chen tidak ada di sini hari ini, keduanya pasti akan terbunuh oleh penembak itu. Bagaimana kau tahu ada pria bersenjata? Luo melirik pistol di lantai. Dia masih terkejut, tetapi matanya yang berbinar dipenuhi pertanyaan dan keraguan. Mungkinkah pria ini memiliki kemampuan meramalkan masa depan? Xiang Yu juga membuka matanya lebar-lebar. Dia menatap Chen dengan rasa ingin tahu, seperti seorang bayi. Pendengaranku sangat bagus. Tadi aku mendengar langkah kaki aneh mendekati toilet. Chen mencoba mengarang cerita. Dia tidak akan pernah mengungkapkan rahasianya kepada Luo. Jadi begitu. Luo mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Kau telah menyelamatkanku hari ini. Sama-sama. Hanya saja, jangan perlakukan aku seperti orang jahat, kata Chen. Dia tidak ingin diperlakukan sebagai penjahat sepanjang waktu. Luo cerdas dan berbahaya. Rahasia Chen perlahan akan terungkap jika Luo memutuskan untuk benar-benar menyelidikinya. Jika saat itu tiba, Chen tidak akan bisa bermain-main lagi. Itu cerita yang sama sekali berbeda. Kau memang menyelamatkan nyawaku hari ini, tapi aku akan mengerahkan seluruh upayaku untuk kasus yang ditugaskan kepadaku. Jika kau melanggar hukum, aku sendiri yang akan memastikan kau diborgol, kata Luo dingin. Saat itu, dia adalah wanita cantik yang tanpa ampun dan mematikan. Chen tidak senang mendengar kata-kata Luo. Dia berkata dengan nada sedikit marah, kita semua punya temperamen. Jika seorang petugas sepertimu ingin terus menuduh orang yang tidak bersalah tanpa bukti yang kuat, aku tidak bisa memastikan bahwa aku tidak akan melakukan apapun padamu. Haha. Luo menyeringai, bibir merahnya melengkung ke atas dan membalas dengan nada merendahkan, kau. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Nah, kau tahu jawabannya. Chen mengangkat kedua tangannya dan membuat gerakan meraba payudara. Kemudian, dia meraih Xiang Yu dan meninggalkan tempat kejadian secepat mungkin. Setelah beberapa detik, teriakan terdengar dari toilet pria. Luo berteriak, bajingan bodoh. Suatu hari nanti, aku akan memotong tanganmu yang kotor itu. Klub Surga. Salah satu properti organisasi Wen. Satu-satunya klub kelas atas di kota Greenfin. Lengkap dengan longe terbuka mewah di atap. Wen Tiandou ada di sana sambil memegang segelas anggur merah. Dia menyesapnya dari waktu ke waktu. Dia menikmati kemenangannya. Ada 3 pria berpenampilan aneh duduk di sofa memainkan semacam permainan dengan sekelompok wanita seksi. Tangan mereka meraba-raba, menjangkau ke bawah kain. Bos Wen, Kapten Li ada di sini. Manajer klub mengarahkan Kapten Li ke Wen Tiandou. Sekarang kamu bisa pergi dan urus urusanmu sendiri. Wen Tiandou melambaikan tangannya, tersenyum, dan berkata, Kapten Li, silakan masuk. Li melirik sekilas ke arah para wanita seksi itu. Ia menelan ludah, tetapi ia tidak berani berpikir macam-macam. Ia segera berjalan menghampiri Wen Tiandou.
Bos Wen. Baru saja terjadi sesuatu yang buruk. Li hampir berteriak, Wen Yuan belum mati. Dia memberikan kesaksian dan membebaskan Chen. Anak itu sekarang bebas. Wen Taindo mengangkat alisnya. Anehnya, dia tersenyum. Ini menarik. Aku sebenarnya sedang sakit kepala. Jika Wen Yuan meninggal, rahasia itu akan terkubur selamanya. Sekarang dia masih hidup, ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Rahasia seperti apa? Tanya Li, penasaran. Wen Tiandou tersenyum, dan matanya yang tajam seperti elang menatap Li. Bos Wen, jangan marah ya. Aku tahu ini bukan urusanku. Li merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sesosok binatang buas berwujud manusia menatapnya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebagai seorang kapten, dia telah melihat banyak penjahat mengerikan dalam hidupnya. Namun, dibandingkan dengan para penjahat itu, Wen Tiandou berada di level yang berbeda. Hahaha, Kapten Li, jangan terlalu dipikirkan. Silakan, pergi dan bersenang-senanglah dengan ketiga saudaraku di sana. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Wen Tiandou tersenyum. Perilakunya yang tak terduga sepenuhnya mengendalikan Li. Li Kang adalah pria yang cerdas. Tanpa pikir panjang, dia langsung mendekati para wanita seksi itu. Dia tahu betul bahwa pria biasa seperti dirinya tidak akan pernah mencapai level Wen Tiandou. Bahkan jika kemungkinannya ada, Li tidak akan pernah berurusan dengan Wen. Nasib yang lebih buruk daripada kematian hanya akan menantinya jika dia melakukannya. Killer Bee, kemarilah. Wen mengangkat tangannya, memberi isyarat. Seorang pria kurus berdiri dari sofa dan berjalan ke arah Wen. Kalian punya waktu 3 hari untuk membawa Wen Yuan ke sini tanpa cedera, perintah Wen. Jangan khawatir, saudaraku. Aku hanya butuh kurang dari 3 hari untuk membawanya ke sini. Killer Bee sangat percaya diri. Suaranya serak dan bernada sinis. Bisakah aku membunuh Chen Xiaobei juga? Aku butuh darahnya untuk menghasilkan racun yang lebih ampuh. Tentu saja, asalkan kau bahagia. Wen Tiandou tertawa. Dia sama sekali tidak peduli dengan Chen. C62 terguling masuk ke saluran pembuangan. Kita berdua sedang diawasi oleh petugas dan Wen Tiandou. Kalian harus kembali ke asrama putri dulu. Jika tidak, kita akan mendapat masalah. Aku tidak percaya Xiang Yu, sang raja, tidak akan takut tinggal di asrama putri. Strategi Chen untuk mengejek Xiang Yu cukup efektif. Takut? Aku tidak pernah takut pada apapun sepanjang hidupku. Chen terus menyemangati Xiang Yu dengan berkata, saat kau masih hidup, kau memiliki 3.000 selir bersamamu. Ini hanyalah asrama putri kecil. Tidak ada yang istimewa di sini. Baiklah, pergilah sekarang. Aku akan menghubungimu besok. Chen merasa lega saat melihat Xiang Yu memasuki asrama. Namun, Chen sedikit khawatir. Bagaimana jika Xiang Yu mengubah asrama menjadi haremnya? Pemandangan harem itu terlalu indah. Chen sama sekali tidak berani memikirkannya. Itu hanya imajinasi liarnya. Itu tidak akan pernah terjadi. Prioritas sekarang adalah untuk tetap sebisa mungkin tidak mencolok. Setidaknya, sebelum Xiang Yu mendapatkan kembali kekuatannya, melawan Wen Tiandou akan menjadi ide yang buruk. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan Luo melihat sekilas rahasia besarnya. Hal terbaik tentang sekolah adalah bahwa itu adalah tempat teraman yang pernah ada. Sebagai departemen khusus tersendiri, sekolah sangat dilindungi oleh pemerintah. Bahkan orang luar yang berkuasa pun tidak akan berani mengganggu sekolah. Pemerintah tidak akan peduli dengan nama Anda, asal Anda, mereka akan memastikan untuk memeriksa Anda dan membuat Anda membayar atas pelanggaran tersebut. Bahkan orang-orang dari Jianghu pun tidak terkecuali. Itulah mengapa Killer Bee masih berkeliaran di luar sekolah. Saat malam tiba, Wen Feng menghubungi Killer Bee, menawarkan diri untuk membawa Wen Yuan keluar dari sekolah sendiri. Killer Bee langsung menerima tawaran itu. Dia akan tetap tenang dan menikmati imbalannya. Keesokan paginya, Xiang Yu mengajak Chen sarapan. Ia belum terbiasa dengan lingkungan sekolah. Chen bergegas ke asrama putri dan membawanya ke kantin. Keduanya menjadi sensasi sekolah ketika terlihat berjalan berdampingan. Namun, mereka sudah terbiasa dengan perhatian itu. Percuma saja mencoba menyembunyikannya. Orang-orang hanya akan melihat mereka sebagai pasangan. Itu tidak membahayakan mereka. Jadi, mereka membiarkan orang lain mengatakan apapun yang ingin mereka katakan. Ayo, rajaku, coba bakpao kukus ini. Adonannya tipis sekali, tapi isinya banyak sekali. Ini makanan terlaris di kantin kami. Chen membeli bakpao kukus dan susu kedelai. Kemudian ia meletakkannya di atas meja. Hanya satu. Apa kau bercanda? Aku ingin makan 18 bakpao, kata Xiang Yu dengan bangga. Jangan serakah. Kamu hanya makan sedikit dari setiap hidangan yang aku pesan tadi malam. Lalu, kamu bilang kamu sudah kenyang sekali. Tubuhmu saat ini benar-benar berbeda. Perutmu lebih kecil. Jadi, berhentilah membuang-buang makanan. Oke, Xiang Yu cemberut. Wajahnya yang lembut langsung memerah.
Pemandangan itu sungguh menyenangkan untuk dilihat. Jantung Chen berdebar kencang melihatnya. Dia segera mencubit pahanya sendiri untuk mengingatkan dirinya bahwa Xiang Yu dan dia hanyalah pasangan pura-pura. Dia tidak akan pernah bisa menganggapnya sebagai pacarnya yang sebenarnya. Astaga, hal-hal gay ini sungguh menjijikkan. Sial, kata Xiang Yu pelan. Wajahnya memerah dan cuping telinganya juga ikut memerah. Apa yang terjadi? Tanya Chen. Dagingnya jatuh ke dalam, kata Xiang Yu dengan malu-malu. Jatuh di mana? Chen melihat lebih dekat dan dia melihat ada noda minyak yang menyebar di antara payudara yang besar itu. Itu jatuh ke dalam selokan, kata Xiang Yu dengan malu-malu. Chen tersipu. Ia hampir tersedak air liurnya sendiri. Ya Tuhan, apa kau yakin tidak mengirim sucubus ini ke sini untuk merayuku? Kemarilah dan tutupi aku, kata Xiang Yu tergesa-gesa. Baiklah. Chen mengangguk dan berdiri tepat di depannya. Salah satu dari mereka berdiri, sementara yang lain duduk. Ketika Chen menunduk, dia bisa melihat belahan dada yang dalam dan indah. Darahnya mendidih, hampir menyembur keluar dari hidungnya. Bajingan, kau berani-beraninya. Sekarang kau pacarlan. Beraninya kau pacaran dengan sepupuku. Suara keras terdengar di telinga Chen. Chen berbalik dan melihat teman lamanya. Wen Feng. Berita menyebar dengan cepat. Dia membawa pengikutnya dan berjalan menuju Chen dengan agresif. Aku akan memutuskan sendiri dengan siapa aku ingin bersama. Kau tidak berhak ikut campur dalam hidupku, kata Chen dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan komentar Wen Feng. Tentu saja, aku tahu aku tidak berhak ikut campur dalam kehidupanmu, bajingan. Tapi, kau menjalin hubungan dengan dua gadis sekaligus. Yang satu Lan, dan yang lainnya kebetulan sepupuku. Aku tidak akan pernah mengizinkan itu, kata Wen Feng dengan marah. Orang-orang di sekitar Chen terkejut, karena mengetahui bahwa Chen telah mendekati dua gadis tercantik di sekolah. Astaga, apa telingaku berfungsi dengan baik? Cowok ini beneran ngajak ngalor ngidul sama dua cewek sekaligus. Dua cewek paling polos dan lugu di sekolah. Ya Tuhan, aku tidak ingin hidup lagi. Ratu esku, dewiku, pria ini telah merebut mereka dariku. Sial, hari Valentine baru saja berlalu. Pengingat lain tentang kehidupan lajang kita. Dan sekarang, anak ini datang untuk memamerkan dua pacarnya, menyiksa kita semua. Cepat, aku butuh makanan anjing tahun 1982 untuk menenangkan diri. Petik 2 petik 2. Para pemuda di sekitar Chen meraung-raung ke langit dengan penuh kestongku. Seolah-olah langit akan runtuh menimpa mereka. Namun, mereka masih belum tahu bahwa Chen juga dekat dengan dewi paling rendah hati di sekolah. Lin Xiang. Semua anak laki-laki itu akan jatuh ke dalam depresi jika mereka mengetahuinya. Kemarilah, sepupu. Ayo pergi. Wen Feng tak lagi mempedulikan Chen, dan meraih lengan Wen Yuan. Siapa kau sebenarnya? Pergi sana. Xiang Yu memutar matanya dan berkata, Kau tidak mengenaliku. Wen Feng terkejut dan merasa aneh sekaligus. Sampah sepertimu tak layak untuk kuingat. Xiang Yu cemberut. Dia menatap Wen Feng dengan dingin menggunakan mata indahnya. Dengan kata lain, Wen Feng baru saja menerima tatapan kasar sebagai balasannya. Chen Xiaobei, bajingan kau, apa yang kau berikan kepada sepupuku? Kenapa dia tidak mengenaliku lagi? Teriak Wen Feng dengan marah. Beraninya kau memarahi bosku. Sebelum Chen sempat bereaksi, Xiang Yu perlahan berdiri dari tempat duduknya. Setelah aku selesai memarahinya, aku juga akan memukulinya, kata Wen Feng dengan angkuh. Sebelum dia selesai bicara, sebuah tangan kecil dan putih mendarat di wajah Wen Feng. Asteris piak. Bersamaan dengan suara berderak di udara, Wen Feng jatuh tersungkur ke tanah. Wajahnya bengkak dan berubah bentuk. Darah dengan cepat menyembur keluar dari mulutnya. Aduh, ini sakit sekali. Dasar jalang sialan. Berani-beraninya kau memukulku. Wen Feng menutupi wajahnya, dan air mata mulai mengalir di matanya. Beraninya kau menyebut seorang raja sebagai jalang. Wajah Xiang Yu memerah. Dia benar-benar marah. Sudah cukup membuat frustrasi baginya berada di tubuh ini. Sekarang, Wen Feng menyebutnya jalang. Jelas sekali dia ingin mati. Tanpa pikir panjang, Xiang Yu bersiap untuk menginjak wajahnya. Tidak. Chen terkejut. Dia dengan cepat meraih Xiang Yu dari belakang dan menyeretnya menjauh dari Wen Feng. Ada pepatah, bahwa raja yang gila dapat menimbun ribuan mayat. Wen Feng pasti akan mati jika Xiang Yu menginjak wajahnya. Tanpa ragu, kepalanya akan meledak. Ada banyak orang yang memperhatikan mereka. Ini adalah lingkungan sekolah. Chen tidak akan pernah membiarkan Xiang Yu bertindak liar di sini. Lepaskan aku. Aku, sebagai seorang raja, belum pernah menerima penghinaan seperti ini sebelumnya. Dia akan mati hari ini. Amarah Xiang Yu meluap tak terkendali. Mustahil untuk meredamnya. Kau tidak bisa membunuhnya di sini. Orang-orang akan mulai meragukan kita. Aku akan membalaskan dendammu.
Jangan khawatir, bisik Chen ke telinganya. C63 apa yang akan kamu lakukan mengenai hal itu? Xiang Yu sangat marah, tetapi dia memahami gambaran yang lebih besar, jadi dia mengepalkan tinju kecilnya dan berjalan ke bagian belakang ruangan. Chen sangat memahami perasaan Xiang Yu. Bahkan, dia sudah membenci Wen Feng sejak awal, akan sia-sia jika dia tidak menyelesaikan ini hari ini. Bajingan, beraninya kau bersikap sok hebat di depanku. Kau akan mati hari ini. Wen Feng sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Dia berbalik dan berteriak kepada para pengikutnya, Wong Xiaoren. Sekolah ini adalah wilayah kekuasaanmu. Hubunganmu denganku di masa depan akan bergantung pada kinerjamu hari ini. Pria gemuk bernama Wong Xiaoren melangkah maju dan berkata dengan percaya diri, Tuan Feng, yakinlah, hari ini saya akan memberitahu bajingan ini bahwa menyinggung Tuan Feng adalah ide bodoh. Saudara-saudaraku, ayo kita hajar dia. Wong melambaikan tangannya yang besar sekali, dan 5 pria tinggi dan kuat menyerbu ke arah Chen. Di sekolah, mereka terkenal sebagai pembuat onar, selalu mengikuti Wong, dan membuat keributan. Para siswa biasa semuanya takut pada mereka. Namun di mata Chen, mereka hanyalah sekelompok ayam yang lemah. Kelima orang itu mengangkat tinju mereka dan menyerbu ke arah Chen, tetapi tak satu pun dari mereka berhasil mengenai Chen. Pak, 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 pak. 5 suara renyah terdengar. Chen hanya menggunakan satu tangan untuk menyapunya ke tanah, seperti angin musim gugur yang menerpa dedaunan. Kelima preman malang itu menggeliat di tanah, memegangi wajah mereka, meraung kesakitan. Tak satu pun dari mereka bisa bangun. Sensasi menamparkan kelima wajah ini sebenarnya cukup menyenangkan. Menamparkan wajah tembemu pasti terasa lebih menyenangkan lagi, ya. Chen tertawa nakal sambil melangkah mendekati Wong. Jakun Wong bergetar. Dia tidak pernah menyangka Chen akan begitu cakap. Dia berteriak ketakutan, kau. Jangan mendekat, ku bilang. Ayahku adalah wakil kepala sekolah Wong. Jika kau memukulku. Chen tidak menunggu dia selesai bicara dan langsung memukul wajahnya dengan keras. Si gendut itu jatuh ke tanah. Bos sudah memukulmu. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Chen menyipitkan matanya dan tersenyum sinis. Wong menangkup wajahnya dan menatap Chen dengan bodoh. Sebagai putra wakil kepala sekolah, dia terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya, kejahatannya sering diabaikan. Dia tidak menyangka bahwa, bahkan setelah menyebutkan nama ayahnya, Chen masih berani memukulnya, dia sama sekali tidak menghormati wakil kepala sekolah. Wong sangat terganggu oleh hal ini, tetapi dia bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Chen, jadi dia lebih memilih menutupi wajahnya dan berpura-pura mati. Chen tidak mau repot-repot menghabisinya. Dia berjalan lebih jauh dan mencengkeram rambut Wen Feng. Dia berkata dingin, ada bekas telapak tangan di sisi kiri wajahmu, izinkan aku membantu menambahkan satu lagi di sebelah kanan, memberimu sedikit keindahan simetris. Tidak, tidak, tubuh Wen Feng bergetar. Jadi, aku tidak boleh memukulmu hanya karena kau bilang begitu. Itu akan membuatku kehilangan muka, bukan? Chen mengangkat alisnya dan melayangkan pukulan balik ke mulut besar Wen Feng. Plak! Bersamaan dengan suara ledakan, Wen Feng berputar 3 kali seperti gasing lalu jatuh kaku ke tanah, pingsan. Bos Chen. Pukulan yang hebat. Sangat dahsyat. Sangat jantan. Menyaksikan pemandangan yang terbentang di hadapannya, Xiang Yu merasa gembira. Senyum akhirnya muncul di wajahnya yang sebelumnya pucat pasi. Dia bersukacita, menari dan mengepalkan tinju. Wajah mungilnya yang menawan memerah karena kegembiraan, dan payudaranya yang montok bergoyang naik turun, berulang kali. Para pria di sekitarnya berseru, oh, dan ah, dengan penuh kegembiraan, mata mereka melotot saking kagumnya. Siapa bajingan itu? Sungguh arogan. Dia berani-beraninya memukul putra wakil kepala sekolah. Siapa peduli dengan wakil kepala sekolah? Ayah Wen Feng adalah orang yang sebenarnya. Para bajingan kaya generasi kedua itu cuma tahu cara mencari gara-gara dan menindas orang lain. Mereka pantas dipukuli. Benar sekali. Bro B itu punya nyali. Aku mengaguminya. Kau benar. Hanya pria maco seperti dia yang pantas bersama dewi kita. Para mahasiswa di lokasi kejadian terlibat dalam diskusi yang sengit. Sebagian besar dari mereka mendukung prestasi Chen. Mereka semua mengacungkan jempol dan memujinya. Tentu saja, ada juga orang-orang yang memiliki beberapa keraguan. Mengapa saudari peri itu berubah menjadi orang lain? Mengapa dia tidak mengenali sepupunya sendiri? Dan pertanyaan-pertanyaan ini akan segera terjawab. Karena bencana besar yang menimpa keluarga Wen mengalami trauma, kesehatan mentalnya sedikit tidak stabil. Awalnya, Chen sangat khawatir Xiang Yu akan membongkar identitasnya. Sekarang, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Jika ada yang mencurigai Xiang Yu, dia cukup mengatakan bahwa Xiang Yu mengalami gangguan mental, itu penjelasan yang sangat jitu. Chen senang karena akhirnya dia bisa menghajar bajingan itu. Selain itu, Xiang Yu sudah tidak marah lagi.
Mereka saling memandang dengan pemahaman diam-diam, dan meninggalkan kerumunan di belakang, bahu-membahu. Xiang Yu seharusnya mengikuti 4 sesi kelas pagi itu, tetapi dia mengatakan bahwa dia perlu menggunakan waktu tersebut untuk memperkuat tubuhnya, jadi dia memutuskan untuk bolos kelas. Chen setuju dan membagikan 300 botol ramuan 100 herbal kepada Xiang Yu. Bagaimanapun juga, dia adalah pahlawan legendaris dengan kekuatan tempur 50.000, mampu melawan puluhan ribu orang sekaligus. Selama tubuhnya diperkuat hingga tingkat tertentu, dia bisa mengeluarkan potensi penuhnya, dan sangat membantu Chen. Setelah itu, Chen kembali ke asramanya. Sebelum memasuki ruangan, dia mendengar ketiga teman sekamarnya berteriak histeris sekuat tenaga. "Bajingan! Beraninya kau kembali! Ayo berkelahi sekarang!" Zhou dan Zhang memperlihatkan taring mereka, mengacungkan cakar mereka, dan menyerbu ke arah Chen. Bahkan Li yang introvert pun mengikuti jejaknya. Apa maksud semua ini? Chen bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita sudah sepakat untuk tetap melajang, tapi kau malah berselingkuh dengan gadis tercantik di sekolah. Zhou tampak cemberut. Kita sudah sepakat untuk tetap melajang, tapi kau malah berselingkuh dan berkencan dengan 2 gadis tercantik di sekolah. Zhang menggertakkan giginya. Kita sudah berjanji untuk tetap melajang, tapi kau tolong terima aku sebagai muridmu. Li berlari mendekat dan memeluk paha Chen. Melihat ketiga teman sekamarnya yang usil, Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bukan seperti yang kalian pikirkan, Lan bukan pacarku. Kami hanya teman dekat. Hah, hanya orang bodoh yang akan percaya kebohonganmu. Kau merebut Dewi Anggun kami. Kau berhutang 3 kali makan besar pada kami. Tidak, 30. Baik Zhou maupun Zhang adalah penggemar berat Lan yang sangat tergila-gila padanya. Ketika idola mereka direbut, mereka sangat patah hati. Dalam kemarahan dan kesedihan mereka, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mencari makanan. Mereka bertekad untuk menghabiskan uang Chen. Baiklah, kalau begitu 30 kali makan. Chen mengangkat bahu dan mengaktifkan aura orang kayanya. Mentraktir mereka makan enak bukanlah hal yang sulit baginya. Bagaimana dengan Wen? Apakah Dewi saya masih perawan? Li menatap Chen dengan air mata di matanya. Seperti kebanyakan otaku yang introvert, Li juga merupakan salah satu dari sekian banyak penggemar berat Wen Yuan. Itu, Wen Yuan benar-benar pacarku, kata Chen dengan malu, sambil menggaruk kepalanya. Kasus Wen Yuan adalah kasus yang luar biasa. Dia harus menjaga penyamarannya. Oh, tidak. Li mengeluarkan jeritan pilu, jantung kecilnya meledak dan mati di tempat. Oh ya, bagaimana kalian tahu tentang hal-hal ini? Tanya Chen. Omong kosong. Lihat komputermu, semua yang terjadi pagi ini ada di forum sekolah, bentak Zhang. Thread utama. Pria misterius, Bro Bei, berselingkuh, tanpa ampun menghancurkan 2 gadis tercantik di sekolah. Oh, bagaimana aku bisa disebut kejam? Chen memasang ekspresi kesakitan di wajahnya. Judulnya tidak penting. Alasan postingan ini menjadi viral ada di bawah sana, kata Zhou sambil menunjuk ke bagian bawah postingan tersebut. C64 aku melakukannya dengan sengaja. Di bagian akhir unggahan, mereka dapat melihat daftar orang-orang yang menyukai unggahan tersebut. Ketua Dewan Sekolah, Lan Mengcheng. Konselor Senior, Lin Xiang. Dan ini, Tianxia Xiaoyao. Zhou menunjuk salah satu dari 3 gambar itu dan berkata dengan muram, ketiganya menyukai gambar itu secara bersamaan, menyebabkan unggahan ini menjadi unggahan terpopuler sepanjang sejarah sekolah. Ini, Chen terdiam kaku. Bagaimana mungkin dia bisa bersembunyi sekarang? Jantungnya berdebar kencang di dalam dirinya. Lan dan Lin sama-sama memegang jabatan di sekolah, itulah sebabnya nama asli mereka muncul di forum. Mengapa kedua wanita ini menyukai unggahan tersebut? Apa artinya ini? Kecemburuan, demonstrasi, mencari perhatian, atau Chen sangat gugup. Jika kedua dewi sejati itu berselisih karena pacar pura-puranya, Xiang Yu, Chen bisa membenturkan kepalanya ke tembok dan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, karena itu sudah terjadi, tidak ada gunanya merenungkannya lagi. Dia hanya bisa menunggu sampai bertemu dengan mereka. Chen menghela napas lagi, lalu bertanya, "Oh ya, siapa Tianxia Xiaoyao itu?" "Kau tidak tahu siapa Tianxia Xiaoyao?" Zhou menatap Chen dengan jijik. "Itu adalah nama pengguna Murong Xiaoyao." "Murong Xiaoyao? Maksudmu, gadis tercantik kedua di sekolah, Murong Xiaoyao?" Chen terdiam. Omong kosong. Dia satu-satunya orang di seluruh Universitas Greenfin yang memiliki nama keluarga ganda Murong, kata Zhou. Apa-apaan ini? Kenapa dia ikut campur? Chen sangat terkejut. Murong Xiaoyao ini memiliki perawakan dan penampilan yang mirip dengan Lan, tetapi karena dia jarang muncul di sekolah, dia ditempatkan di urutan kedua, sosok yang sangat misterius. Chen tahu persis mengapa dia begitu misterius. Dia adalah putri Murong Tian. Putri dari dunia persilatan bawah tanah kota anggur hijau.
Chen tidak tahu apakah dia harus senang karena wanita itu memberinya like, atau malah pusing memikirkannya sekarang. Kakak ketiga, katakan dengan jujur sekarang. Mengapa 3 gadis tercantik di sekolah memberimu like, tanya Zhang dengan gugup. Aku juga ingin tahu. Chen kelelahan, mungkinkah karena aku terlalu tampan? Tapi bukan salahku kalau aku begitu tampan. Mungkinkah mereka semua punya perasaan padamu? Apakah kau akan menaklukkan keempat gadis tercantik di sekolah, termasuk Wen Yuan, yang belum mengklik suka, tanya Li, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Tepat saat itu, telepon Chen berdering. Itu adalah Lin Xiang. Dia tampak gelisah dan berbicara dengan suara keras, Xiao Bei. Di mana kau? Cepat kemari, aku ingin bertemu denganmu. Baiklah, aku akan segera ke sana. Chen menutup telepon, berbalik, dan menuju pintu. Ketiga teman sekamarnya terdiam, benar-benar tercengang. Itu suara Nona Lin. Zhou terkejut. Apakah Nona Lin baru saja memanggilmu Xiao Bei? Mengapa dia selalu memanggilku dengan nama lengkapku? Li Ming. Mengapa? Li mulai mempertanyakan hidupnya. Apa-apaan ini? Chen Xiao Bei. Seorang guru. Kau binatang. Zhang sangat terpukul. Di kantor disiplin. Yan Li, sang guru disiplin paling ketat dalam sejarah, berdiri dengan patuh di samping sofa. Tuan Yan, silakan duduk, mengapa Anda berdiri? Wong Xiaoren duduk di sofa, kedua kakinya disilangkan, tampak sangat angkuh. Tidak apa-apa, kalian para bos duduk saja. Saya tidak lelah, malah, saya suka berdiri. Yan Li tersenyum malu-malu, seperti anjing budak. Sampah. Wong Xiaoren menatapnya tajam, lalu membentak, saat Tuan Feng ada di sini, bagaimana mungkin aku dianggap sebagai bos? Benar, ya. Saya salah. Tuan Feng, mohon jangan tersinggung dengan kata-kata saya. Yan segera membungkuk, menganggukkan kepalanya sebagai permintaan maaf. Jangan terlalu gugup, Tuan Yan. Saya sangat mudah diajak bergaul. Aduh. Wen Feng menyeringai, tetapi wajahnya sangat sakit sehingga ia tanpa sengaja menghirup udara dingin. Ia telah terbaring di tempat tidur selama setengah hari sebelum ini. Setelah Chen dan Xiang Yu memukul sisi kiri dan kanan wajahnya, wajah Wen Feng kini bengkak seperti kepala babi, sentuhan sekecil apapun akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Ketika Yan melihat ini, dia segera membujuk, Chen Xiaobei itu bajingan. Beraninya dia memukuli guru Feng. Hari ini, aku harus memberinya hukuman berat atas pelanggaran serius ini. Wong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum cukup. Minggu depan, saat pengibaran bendera, bawa dia ke atas panggung, dan di depan seluruh sekolah. Permalukan dia di depan umum. Ya, di depan umum. Terima kasih, Guru Wong, atas pengingatnya. Yan Li mengangguk. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Lin Xiang menerobos masuk, wajahnya yang lembut dan cantik dipenuhi amarah. Kau tidak berhak mengatur hukuman seperti itu untuk Chen padahal kau bahkan belum menyelidiki masalah ini. Siang-siang, kau sudah datang. Cepat, kemari dan duduk. Saat Wong menatap Lin, matanya terbelalak, dagunya meneteskan air liur. Hari ini, Lin mengenakan gaun panjang bohemian yang elegan. Dengan rambut hitamnya yang terurai di bahu, ditambah sosoknya yang anggun, ia tampak secantik biasanya. Di permukaan, Wen Feng dan Yan Li tampak relatif tenang, tetapi tatapan mata mereka mengamati tubuh Lin dari atas ke bawah. Aku tidak mau duduk. Aku di sini untuk memastikan Chen mendapatkan perlakuan yang adil, kata Lin sambil mengerutkan alisnya. Chen, apa kalian berdua sangat dekat? Mengapa kau memanggilnya begitu akrab, kata Wong dingin, matanya menyipit. Pria ini sudah lama mendambakan Lin. Tentu saja, dia sangat iri. Aku tidak punya perasaan apapun padanya. Aku hanya melindungi muridku sendiri, kata Lin dengan tegas, mengepalkan kedua tangannya menjadi tinju kecil yang imut. Dia adalah orang yang sangat lemah dan lembut. Biasanya, dia akan pasrah menghadapi kesulitan, dia tidak akan pernah berani berbicara lantang kepada rekan-rekannya, apalagi kepada atasannya. Namun hari ini, bagi Chen, dia berdiri di sini dengan berani, tanpa ragu. Nona Lin, saya tidak suka dengan apa yang baru saja Anda katakan. Jika Anda melindungi murid-murid Anda, siapa yang akan melindungi saya dan Guru Feng? Wong menggertakkan giginya, dan berkata dengan marah, lihat wajah kami. Ini adalah perbuatan Chen Xiaobei. Ini bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Apa lagi yang bisa dikatakan? Tidak. Aku tidak percaya muridku akan begitu saja memukuli orang. Aku yakin ada alasan di baliknya. Lin bersikeras. Mendengar itu, Wong menjadi semakin kesal. Dia membentak, siapa peduli apakah kau percaya atau tidak. Asalkan Yan Li yakin, maka tidak apa-apa. Bagaimana murid yang nakal dihukum, sepenuhnya terserah guru disiplin. Kau hanyalah guru baru, kau tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah ini. Lin sangat marah, tetapi pada saat yang sama, dia tidak berdaya.
Dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang berpengaruh, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki kualifikasi, dan tidak ada yang akan peduli dengan kata-katanya. Namun, dia tetap bertekad untuk mengungkapkan isi hatinya, "Aku tidak peduli." Chen tidak melakukan ini dengan sengaja. Kalian tidak bisa menghukumnya. Kau menyangkalnya, tapi aku menegaskannya. Chen Xiaobei sengaja memukulku, dia harus dihukum berat, ini harus diumumkan ke seluruh sekolah, itu wajib. Jangan lupa, ayahku adalah wakil kepala sekolah. Kau bahkan tidak berhak menentangku. Wanita kekanak-kanakan. Wong menyeringai puas, tampak seperti penjahat rendahan. Kau, Lin sangat marah hingga bagian putih matanya memerah. Nyonya Lin, jangan marah karena orang bodoh ini. Saya memang sengaja memukulnya, bukan hanya saat itu, tapi juga sekarang. Saat itu juga, Chen melangkah masuk ke ruang disiplin, mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke wajah Wong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. C65 kerja bagus. Dia pantas mendapatkannya. Tamparan itu datang begitu cepat. Wong Xiaren bahkan tidak sempat menghindar. Suara dentuman keras itu menggema di udara, dan wajahnya yang gemuk langsung membengkak, darah menetes dari sudut mulutnya. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia menjerit sekuat tenaga, kejang-kejang tak terkendali. Chen Xiaobei, dasar kurang ajar. Ini kantor disiplin. Beraninya kau mengangkat tangan di sini. Melihat itu, Wen Feng langsung berdiri dan membanting meja. Diam, bajingan. Apa kau mau merasakan pukulan? Chen melotot, memancarkan aura menakutkan dan penuh amarah. Anda akan menjadi seperti orang-orang yang Anda habiskan waktu bersama. Setelah beberapa waktu bergaul dengan Xiang Yu, Chen pun secara bertahap mengembangkan aura seorang raja yang perkasa. Jangan pukul aku. Wen Feng gemetar ketakutan, seperti kelinci yang ketakutan memeluk kepalanya sendiri, meringkuk pasrah di sofa. Dia sangat takut dengan pukulan Chen. Dia tidak berani beradu kepala dengan Chen. Chen Xiaobei, sebaiknya kau tunjukkan rasa hormat di sini. Ketika Yan Li melihat ini, dia berteriak dengan marah. Aku telah menjadi guru disiplin selama lebih dari 10 tahun, belum pernah sekalipun aku bertemu murid sejahat dirimu. Beraninya kau membuat masalah di ruang disiplin. Ini akan ditambahkan ke catatan disiplinmu. Aku akan memastikan ini dicatat sebagai pelanggaran besar kedua. Direktur Yan, tidak perlu membentakku. Biarkan aku menelepon dulu, baru kau bisa memutuskan bagaimana kau ingin menghukumku, kata Chen dengan acuh tak acuh. Menelepon. Siapa yang ingin kau telepon? Siapa yang bisa kau telepon, kata Yan Li dengan nada merendahkan. Kau orang miskin yang tidak penting, kau memukuli putra wakil presiden dan kau berharap panggilan telepon bisa menyelesaikan semua itu. Baiklah, saya akan menghubungi wakil kepala sekolah yang sangat Anda puja itu. Chen tersenyum acuh tak acuh, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. Para saksi mata terkejut melihat ini. Apa gunanya Chen memanggil wakil kepala sekolah? Mungkinkah dia ingin menyerahkan diri kepada wakil kepala sekolah dan mengakui kesalahannya sebagai imbalan atas hukuman yang lebih ringan? Wong Xiaoren dan Wen Feng memasang ekspresi jahat di wajah mereka, menunggu untuk melihat Chen mempermalukan dirinya sendiri. Ini akan menjadi tontonan yang menarik. Chen, Lin menggigit bibirnya. Tangannya yang cantik dan anggun mencengkeram gaunnya dengan gugup. Dia sangat khawatir tetapi dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk Chen. Du. Setelah beberapa kali berdering, panggilan pun terhubung. Chen langsung menyalakan speakerphone. Sebuah suara laki-laki yang lesu terdengar dari pengeras suara. Siapa itu? Wong Jianren, sudah lama sekali, apakah kau masih ingat suaraku? Chen tertawa. Para penontonnya tampak benar-benar bingung. Orang ini baru saja memanggil wakil kepala sekolah dengan namanya. Dia benar-benar berani atau sudah gila? Tentu saja, aku ingat. Kenapa kau menelepon, kakak? Suara Wong Jianren yang lemah terdengar dari telepon, serendah hati seorang budak, tanpa sedikit pun jejak seorang pemimpin. Setelah itu, ketiga pria tersebut menatap telepon seolah-olah itu adalah kotak ajaib. Wakil Presiden beneran memanggil Chen, kakak. Apakah ini lelucon? Apakah mereka kehilangan akal sehat pada saat yang bersamaan? Lin benar-benar terkejut mendengar kata itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Alasan dibalik ini cukup sederhana, terakhir kali, Chen telah merekam sesi penyiksaan Wong, di tangan 4 bunga emas yang membuatnya berbusa di mulut, dan bahkan mengubahnya menjadi film pendek. Jika film ini sampai dirilis, itu sudah lebih dari cukup untuk merusak reputasi Wong secara serius. Dia pasti akan kehilangan pekerjaannya, apalagi mencari pekerjaan baru. Wong hanya bisa tunduk pada Chen, karena pemuda itu benar-benar mengendalikan dirinya. Yah, ini bukan sesuatu yang terlalu rumit, hari ini, aku menamparkan putramu, 2 kali. Bagaimana menurutmu, kata Chen dengan nada malas. Bagus sekali. Dia pantas mendapatkannya. Wong meraung tanpa ragu, hebat. Itu akan memberinya pelajaran.
Aku selalu ingin memberinya pelajaran yang setimpal, anakku yang tidak berguna itu, selalu membuat masalah. Terima kasih banyak, kakak, karena telah melakukannya untukku. Terima kasih. Bajingan ini. Ketika Wong Xiaoren mendengar ini, dia hampir muntah darah. Apakah dia benar-benar anak kandung ayahnya? Dia bahkan memujinya. Dia bahkan berterima kasih kepada Chen Xiaobei. Ayah macam apa ini? Wong Xiaoren mulai bertanya-tanya apakah dia sebenarnya putra tetangganya. Pak Tua Wong, Yan Li dan Wen Feng benar-benar membeku. Mereka tidak pernah membayangkan hal seperti itu bisa terjadi. Chen mengabaikan mereka dan melanjutkan, aku juga memukuli anak lain, teman putra kalian. Direktur Yan bermaksud mempertimbangkan hal itu juga. Ketika Wong Jianren mendengar ini, dia menjawab dengan gugup, si bodoh Yan Li itu, dia benar-benar dungu. Kakak, berikan teleponnya ke Yan Li. Biar aku bicara dengannya sendiri. Kamu sedang menggunakan speakerphone. Dia bisa mendengar semua yang kamu katakan, dia tepat di sebelahku, kata Chen dengan tenang. Yan Li, dasar bodoh. Apa kau mau melepaskan pekerjaanmu sebagai guru disiplin? Teriak Wong Jianren dengan garang, nadanya benar-benar berubah. Tidak, wakil kepala sekolah, Anda salah paham, jawab Yan Li. Keringat dingin mengalir di punggung dan sisi kepalanya. Salah paham omong kosong. Wong Jianren melanjutkan dengan suara lantang, kau memberikan hukuman tanpa penyelidikan sama sekali. Kau menuduh kakakku secara salah. Akan kupindahkan kau ke departemen kebersihan toilet. Jangan, jangan. Tolong jangan marah, wakil kepala sekolah. Ini semua kesalahan saya. Saya tidak menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Saya akan meminta maaf kepada kakak. Yan Li sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Jabatan pengawas disiplin adalah posisi yang diakui banyak orang sebagai posisi tinggi, setara dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Jika dia benar-benar dipindahkan tugas ke bagian membersihkan toilet, dia akan menangis terseduh-seduh. Kakak, aku salah. Yan Li segera menoleh ke Chen. Panggil saja aku Bro Bei, kata Chen dengan kasar, memiringkan wajahnya sehingga ia menatap Yan Li dari atas ujung hidungnya. Bro Bei, aku yang salah. Tolong jangan merendahkan dirimu ke levelku. Aku punya ibu berusia 80 tahun dan putra berusia 8 tahun, aku tidak mungkin membersihkan toilet. Yan Li memasang ekspresi memilukan. Bukankah kau akan menghukumku, kata Chen dingin. Aku tidak akan berani. Yan Li menangis terseduh-seduh dan berkata, Bos Chen, anggap saja aku kentut, jangan merendahkan diri dengan standarku. Kumohon. Hehe, jadi itu kentut. Pantas saja baunya busuk. Chen berkata dengan sinis, baiklah, aku akan membiarkannya saja. Tapi jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dan menyuruh Lin Xiang meninggalkan kantor disiplin. Ya. Jaga diri baik-baik, Bro Bei. Silakan, datang dan minum teh bersama kami kapanpun Anda luang. Yan Li mengantar Chen ke pintu, membungkuk dan mengangguk sepanjang jalan, dengan penuh hormat. Kebingungan terpampang jelas di wajah Wen Feng dan Wong Xiaoren. Apakah ini masih guru dengan disiplin paling ketat dalam sejarah? Mereka sedang memperhatikan cucu Chen yang penurut. Dia tidak menghancurkan Chen, malah dialah yang dihancurkan oleh Chen. Dunia mereka benar-benar berantakan. Wong Xiaoren, apa yang terjadi? Mengapa ayahmu berpihak pada bajingan itu? Wen Feng berteriak marah. Aku tidak tahu. Tapi aku pasti berada di pihakmu. Kita akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam padanya. Wong Xiaoren bersumpah. Lupakan saja, aku bahkan tidak membutuhkanmu, yang kubutuhkan hanyalah dia keluar dari sekolah. Ada kilatan jahat di mata Wei Feng. Saat itu, Killer Bee masih berjaga di luar sekolah. Begitu Chen melangkah keluar, dia pasti akan bunuh diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Begitu mereka keluar dari gedung perkantoran, Chen tiba-tiba meraih tangan Lin, membuatnya terkejut. Aku tidak melakukan apa-apa. Sudut bibir Chen terangkat dan membentuk senyum nakal. Kemudian, dia mendekat dan mencium bibir merah muda Lin. C66 pemain paling berharga. Mereka berada dekat dengan gedung perkantoran. Bagaimana jika mereka terlihat? Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan Chen, tetapi dia tak mampu menandingi serangan terus-menerus darinya. Tak lama kemudian, tubuhnya menyerah, dan dia merespons Chen dengan penuh semangat dan gairah. Baru setelah sesi yang panjang dan menegangkan, Chen perlahan-lahan mundur. Seluruh wajah Lin memerah, basah oleh keringat yang harum. Dia memprotes dengan lemah, apakah kau ingin mati? Melakukan hal gegabah seperti ini di sini. Jika ada yang melihat kita, aku tidak akan bisa menunjukkan wajahku lagi. Apapun yang kau katakan barusan untuk melindungiku, aku mendengarnya semua. Aku hanya ingin berterima kasih. Terima kasih, kata Chen, lalu mencium pipinya yang memerah lagi. Lin menunduk malu-malu, perasaan campur aduk antara kebahagiaan yang lembut dan kekecewaan yang tak terbantahkan, tapi pada akhirnya, aku sama sekali tidak membantu.
Jika salah satu dari dua pacarmu yang lain muncul, masalah ini pasti akan mudah diselesaikan. Oh. Chen menggaruk hidungnya dengan malu-malu dan merendahkan suaranya, unggahan itu tidak benar. Lan Mengchen bukan pacarku. Meskipun Wen Yuan memang pacarku, ada alasan khusus di baliknya, akan kuberitahu saat waktunya tepat. Lin menggelengkan kepalanya dan menghela napas pelan, kau tak perlu menjelaskan. Aku berasal dari kalangan rendah, aku bahkan tak bisa dibandingkan dengan kedua wanita kaya itu. Ini tidak ada hubungannya dengan status, kata Chen dengan tulus, kau selalu ada untuk membantuku saat aku dalam kesulitan. Kebaikan yang kau tunjukkan padaku melampaui segalanya. Bagiku, kau adalah yang terbaik. Ketika mendengar itu, Lin yang berhati lembut dan ramah sangat tersentuh sehingga ia melupakan segala hal lain di dunia untuk saat itu. Maafkan aku, kata Lin tiba-tiba, setelah hening sejenak. Semuanya baik-baik saja. Mengapa kau mengatakan ini? Tanya Chen dengan bingung. Sebenarnya, tadi malam, aku tidak menstruasi. Ada sesuatu yang menggangguku, kata Lin sambil menggigit bibirnya. Mendengar itu, Chen hampir muntah darah. Dia hampir saja berhasil masuk ke dalam celana guru cantik itu, malam itu. Hanya karena masalah kecil dia kehilangan kesempatan itu. Apa yang kau khawatirkan? Tanya Chen. Lin, masih menggigit bibirnya, berkata dengan suara rendah, Lin Nan dan aku sama-sama yatim piatu. Kami tumbuh dalam kemiskinan. Aku berasal dari kalangan rendah. Aku bukan tandinganmu. Omong kosong. Bicara soal status, aku berasal dari keluarga petani miskin. Ini sama sekali tidak penting. Selama aku ada di hatimu, semuanya bukan masalah, kata Chen dengan tegas. Tidak. Hari ini, kamu bukan lagi petani kecil. Mobil mewah, kekayaan, kemampuan luar biasa. Masa lalumu tak tertandingi oleh masa kini. Kamu telah mengalami transformasi yang menggemparkan. Mata Lin dipenuhi dengan konflik batin. Ia berkata dengan sedih, Lin Nan menasihatiku. Ia berkata bahwa pria sepertimu tidak akan pernah menjadi orang biasa, dan cepat atau lambat, kau akan menjadi seseorang yang luar biasa dan istimewa. Seperti naga abadi, memancarkan sinar cahaya tak terbatas. Bahkan jika kau bersedia untuk setia pada satu pasangan, tetap saja akan banyak wanita yang mengejarmu. Ini, Chen merasa gelisah. Siapa sangka, si brengsek Lin Nan itu akan mengatakan sesuatu yang begitu mendalam. Setelah hening sejenak, Chen bertanya dengan santai, bagaimana denganmu? Apa pendapatmu? Aku sudah memikirkannya. Aku tidak keberatan menjadi wanitamu, aku bahkan tidak berhak untuk memikirkannya sejak awal. Dengan statusku yang rendah, aku akan merasa puas bisa menjadi kekasihmu. Lin mengerutkan bibir halusnya. Keteguhan hati perlahan menenangkannya. Ketika Chen mendengar ini, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Meskipun Lin memiliki wajah yang sangat cantik, sebenarnya dia sangat pemalu dan memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah. Seperti kata pepatah, macan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Membantu Lin membangun kepercayaan dirinya mungkin tidak mudah, tetapi Chen telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dia akan selalu memperlakukan Lin seperti kekasihnya. Selama kau tetap setia padaku, aku akan tetap setia padamu. Chen menatap mata Lin dengan saksama. Satu kalimat singkat itu merangkum kasih sayangnya pada Lin. Hati Lin kembali tergerak. Ia tak kuasa menahan diri, mengangkat dagunya dan memberikan ciuman lembut berwarna merah muda pada Chen. Ada orang di sini. Chen mengerutkan kening karena frustrasi dan segera melepaskan Lin. Momen romantis mereka hancur, membuat Chen sangat sedih. Lin juga mengerutkan bibirnya, sama-sama kecewa. Hei, bukankah itu Nona Lin? Dengan sangat cepat, dua pria muncul dari tikungan. Orang yang sedang berbicara itu berusia sekitar 30 tahun, namanya Luo Bing, dan seperti Lin, dia juga seorang penasihat. Di sampingnya berdiri seorang pemuda berusia sekitar 20 tahunan. Ia tinggi dan berotot. Penampilannya juga lumayan, tetapi ia memasang ekspresi seolah-olah seseorang berhutang banyak uang padanya. Barulah ketika ia melihat Lin, wajahnya mulai rileks. Kilatan keserakahan terpancar dari matanya. Selamat siang, Tuan Luo. Lin mengangguk malu-malu, dengan ekspresi kaku yang tidak wajar di wajahnya. Pria bernama Luo ini dulu sering mendekatinya tetapi ditolak. Sejak saat itu, Luo selalu mengganggunya dalam segala hal, membuatnya kesulitan. Namun, Lin adalah juniornya, jadi dia tetap harus menunjukkan rasa hormat kepada Luo Bing. Semoga harimu juga menyenangkan. Luo tersenyum tipis, lalu berkata, apakah Anda datang untuk menyerahkan formulir pendaftaran hari olahraga? Lin terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak. Kami belum menyelesaikan daftar nama kami. Belum final, ya. Apa kau yakin ini tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa belum ada yang mendaftar sama sekali? Luo mengangkat alisnya, dan berkata dengan nada mengejek, seorang pemula sepertimu kurang pengalaman. Kau tidak tahu bagaimana berurusan dengan siswa, bukan? Kau bahkan tidak bisa menarik minat siswa untuk acara sekolah sebesar ini.
Sungguh tidak kompeten. Aku. Lin mengerutkan alisnya, merasa dihakimi secara tidak adil. Berbeda dengan apa yang dikatakan Luo, dia telah bekerja keras, dan semua muridnya sangat kooperatif. Jaga ucapanmu. Jelas sekali, Luo sengaja mengintimidasi Lin, dia mencemooh. Lalu apa, jika kau berhasil menghasilkan sebuah formasi? Jangan pernah bermimpi mendapatkan hasil yang bagus dengan kelompokmu yang kacau balau itu. Lin sangat marah hingga ia mengepalkan tinjunya, merasa tersinggung. Berdasarkan nada bicara Pak Luo, apakah Anda mengatakan bahwa kelas Anda pasti akan mendapatkan hasil yang bagus? Chen berjalan maju dan berdiri melindungi Lin. Tentu saja. Apakah Anda melihat orang di sebelah saya ini? Luo menunjuk ke arah pemuda di sampingnya, dan berkata dengan angkuh, ini Dongfang Yang Wei. Dia adalah atlet terbaik di kelas kita. Pada hari olahraga tahun ini, dia akan memenangkan setidaknya 10 medali. Kelas kita pasti juga akan menjadi juara umum, tidak seperti beberapa kelas lain yang selalu berada di posisi terakhir. Yang Wei, impoten. Chen menatap Dongfang Yang Wei. Ia tak kuasa menahan senyum nakal, nama yang bagus sekali. Ayahmu sangat berbakat. Sungguh mengagumkan. Dari mana bawang ini muncul? Berani-beraninya kau menertawakan namaku. Apa kau ingin mati? Geram Dongfang Yang Wei, wajahnya memerah. Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Saya murid Bulin. Saya juga atlet terbaik di kelasnya. Kali ini, di hari olahraga, saya akan membawa pulang medali emas untuk semua cabang olahraga, kata Chen dengan tenang sambil mengangkat bahu. C67 mematahkan lengan kiri Anda. Kau bahkan tidak terlihat seperti udang luar ruangan. Dongfang Yang Wei tertawa meremehkan. Dia bahkan tidak menganggap Chen sebagai pesaingnya. Setelah itu, dia bersikap tenang dan berbalik, berbicara kepada Lin, Nona Lin, saya ingin mengundang Anda makan malam bersama saya malam ini. Jika Anda setuju, saya akan mempertimbangkan untuk memberikan 1 atau 2 medali emas kepada kelas Anda. Jawabanku adalah tidak. Lagi pula, kelasku jelas tidak membutuhkan medali emas darimu. Lin sangat marah. Dia menolaknya tanpa pikir panjang. Hehe. Nona Lin, Anda tidak mungkin sebegitu naifnya sampai menaruh semua kepercayaan Anda pada jalan kecil ini demi medali emas Anda, kan? Dongfang tertawa sinis. Tolong jangan panggil muridku jalan kecil. Lagi pula, bukan urusanmu apa yang kupikirkan, atau apa yang dia menangkan, kata Lin dengan marah. Hehe, kau wanita yang menarik. Selamat, kau telah menarik perhatianku. Aku akan membuat pengumuman resmi bahwa kau dengan ini adalah nyonya. Dongfang mengangkat dagunya dan bersikap tenang. Luo Bing terkejut ketika mendengar pengumuman Dongfang. Dia tidak pernah seberani ini ketika mengejar Lin sebelumnya. Namun, Luo tidak heran Dongfang berani membuat pernyataan yang begitu berani. Dongfang Yang Wei memiliki ayah yang sangat berpengaruh, bos geng Harimau Hitam. Dongfang Hong. Geng Black Tiger adalah geng mafia terkuat ketiga. Setengah dari pusat hiburan dan daerah kumuh di sisi barat berada di bawah perlindungan mereka. Bos-bos kecil seperti Fire Grim Reaper, yang hanya menguasai 3 jalan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan geng Black Tiger. Hal itu memberi Dongfang keberanian dan nyali yang besar. Lin meninggikan suara dan mengerutkan kening, di mana rasa hormatmu? Tolong, jangan lupa bahwa kau masih seorang mahasiswa. Meskipun begitu, aku tidak akan pernah mengatakan ya padamu. Hehe, aku selalu berhasil mendapatkan wanita yang kuinginkan, apapun yang terjadi. Dongfang tertawa dingin dan berkata, kau menolakku barusan. Tapi, cepat atau lambat, kau harus mengatakan ya padaku. Oh, aku punya caraku sendiri, kau akan lihat. Hei Yang Wei, bro, atau apapun itu, bisakah kau berhenti bersikap seperti bajingan? Tunjukkan caramu sekarang juga. Kau terlalu banyak bicara. Chen membentak. Dia sama sekali tidak senang. Kata-kata itu telah menyentuh titik sensitifnya. Hehe. Baiklah, aku akan membiarkanmu mencicipi metodeku. Dongfang tertawa dingin, mengulurkan tangannya, dan berjabat tangan. Dia berkata dengan sinis, apakah kau punya nyali untuk menjabat tanganku? Chen tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengulurkan tangannya ke telapak tangannya. Kedua telapak tangan mereka bersentuhan. Bagi orang yang lewat, mereka hanya berjabat tangan dengan hormat. Tetapi kedua orang ini sekarang sedang beradu kekuatan. Luo berkata dengan nada datar, seolah sudah terbiasa dengan latihan itu, Tuan Dongfang, perhatikan kekuatan Anda, hati-hati, jangan sampai menghancurkan tangannya. Lihat kekuatanku. Apa yang kau bicarakan? Dongfang berkata dengan angkuh, lengan kirinku di luar kendaliku. Kecuali dia mau berlutut dan memohon ampun. Jika tidak, aku pasti akan menghancurkan telapak tangannya. Hehe, kau memang cukup kuat. Tapi, sampai aku berlutut dan memohon. Itu terlalu berlebihan, kan? Chen menyeringai. Berdasarkan apa yang telah dilihatnya, Dongfang masih seorang pemula. Kekuatan tempurnya sekitar 200.
Kekuatan seperti itu dengan mudah akan menghancurkan tangan orang biasa. Namun, Chen hampir menguap mendengarnya. Reaksi Chen mengejutkan Dongfang. Suaranya menjadi dingin, jangan terlalu percaya diri. Aku baru menggunakan 70% dari kekuatanku yang sebenarnya. Dongfang menggigit telapak tangannya dan terus mengerahkan lebih banyak kekuatan. Kekuatan tempurnya meningkat pesat, mencapai sekitar 300 kekuatan tempur. Namun, bagi Chen, ini masih belum seberapa. Yang Wei, berapa banyak kekuatanmu yang digunakan di sini? Aku tidak merasakan apa-apa, kata Chen dengan santai. Dia bahkan tidak berkedip. Wajahnya mulai memerah. Keringat mulai mengalir dari dahinya. Jelas sekali dia sudah mencapai batas kemampuannya. Chen tetap tenang, dan itu mulai membuatnya takut. Ini tidak mungkin. Luo juga ternganga lebar. Sebagai penasihatnya, dia tahu betul kekuatan Dongfang. Jika orang lain berada di posisi Chen, orang itu pasti akan mengerang kesakitan sekarang. Luo mulai menduga bahwa Chen mungkin memiliki lengan prostetik. Yang Wei, sepertinya kau terlalu percaya diri. Kau terlalu lemah bahkan untuk pantas menyandang nama Kirin. Chen tertawa meremehkan. Aku merasa tidak enak badan hari ini. Aku akan bertanding lagi denganmu segera. Dongfang bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa Chen adalah sosok yang luar biasa. Dia mulai menarik tangannya. Hehe, tadi kau bilang ingin menghancurkan lenganku. Dan sekarang kau mau berhenti. Kau harus minta izin dulu. Chen menyeringai, mengerahkan kekuatan luar biasa ke lengannya dan berkata dingin pada saat yang sama, orang bodoh macam apa yang berani menggoda Nona Lin. Semua rayuan murahan dan konyol itu terucap di depanku. Apakah telingaku hampir berdarah? Oh, aku akan menghancurkan lengan Kirinmu hari ini, dan aku akan memastikan kau mengingat ini seumur hidupmu. Aduh. Detik berikutnya, Dongfang meraung kesakitan. Dia merasa tangannya seperti dihancurkan oleh mesin pres hidrolik yang tak kenal ampun. Tangannya akan hancur berkeping-keping jika dia tidak segera bertindak. Rasa sakit yang luar biasa membuat wajah Dong yang pucat, seluruh tubuhnya mulai gemetar, dan keringat terus mengalir dari dahinya. Lin dan Luo sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Chen memiliki kekuatan yang begitu besar. Bos, selamatkan nyawaku. Ini salahku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Air mata benar-benar menyembur keluar dari mata Dongfang karena rasa sakit yang luar biasa. Kakinya lemas. Dia hampir terpaksa berlutut. Apa kau akan menggoda Nona Lin lagi? Tanya Chen. Tidak, tidak. Dia menggelengkan kepalanya sekuat gelombang laut. Kau masih berani bersikap arogan di depanku? Tanya Chen lagi. Cukup sudah. Kumohon lepaskan aku. Dongfang menjerit. Ah, kamu cepat belajar. Chen tertawa santai dan berkata, kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Jika ini terjadi lagi di masa depan, aku akan memastikan kau berubah menjadi tumpukan daging mati. Ya. Dongfang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Begitu Chen melepaskan cengkeramannya, dia segera melarikan diri dari tempat kejadian bersama Luo. Setelah berlari sekitar 100 meter, dia berbalik dan berteriak, dasar jalan kecil. Ini belum selesai. Tunggu saja dan lihat. Bodoh. Datang saja padaku setiap kali kau berpikir untuk bunuh diri. Chen memutar bola matanya ke arahnya. Chen, kau seharusnya tidak mengolok-oloknya. Keluarganya benar-benar berpengaruh, kata Lin dengan nada khawatir. Chen mengangkat bahu dan berkata, aku tidak peduli dengan keluarganya. Aku akan menendang kemaluannya jika dia berani menggodamu lagi. Aku akan memastikan dia impoten lain kali. Mulutmu jahat sekali. Lin menggodanya dengan nada bercanda. Wajahnya perlahan memerah. Erem, ya, itu baik sekali dariku. Mulut kotor, mulut cabul. Silakan, guru, hukum saja. Chen tertawa jahat, dan mulutnya menempel di bibir Lin. Tepat pada saat itu, seseorang batuk dari belakang mereka. Catatan penerjemah. 1. Kirin adalah makhluk himera berkuku mitos yang dikenal dalam budaya Tiongkok dan Asia Timur lainnya. Sungguh kebetulan, orang yang mendekati Chen ternyata adalah Lan. Selamat siang, Nona Lin. Lan menyapa Lin dengan sopan. Lalu, dia berbalik dan bertanya kepada Chen dengan dingin, Chen Xiaobei, mengapa kau di sini? Sial. Chen hampir menangis. Lan biasa memanggilnya Chen, tapi barusan dia memanggilnya dengan nama lengkapnya. Itu nada bicara yang menunjukkan, kita bukan teman lagi. Erem, saya ingin berpartisipasi dalam acara hari olahraga mendatang. Karena itulah saya menemui Bu Lin, kata Chen dengan malu-malu. Baik, dia di sini untuk mendaftar acara olahraga. Oh, aku baru ingat ada beberapa urusan yang belum selesai. Sebaiknya aku pergi sekarang. Lin bergegas pergi dari tempat itu, wajahnya memerah. Lumayan bagus, Guru Chen. Lan menatap Chen dengan tatapan tajam seperti seorang detektif. Kemudian, ekspresinya berubah gelap, akhirnya, kau menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya.
Kau mengumumkan Wu Yuan sebagai pacarmu di depan semua orang. Sekarang, kau menggoda seorang guru. Kalau tidak salah, Murong Xiaoyao juga kerabatmu, kan? Tidak, kau salah paham. Chen meratap. Tidak mungkin baginya untuk mengecam Wu Yuan dan Lin. Tapi, dia benar-benar belum berbicara dengan Xiaoyao sama sekali. Kau tak perlu menjelaskan apapun padaku. Kita hanya teman biasa. Lan memotong ucapan Chen dengan dingin. Chen menghela napas dan mulai terkekeh sendiri. Berteman biasa saja sepertinya ide yang bagus bagiku. Aku hanya orang biasa. Aku seharusnya tidak punya mimpi liar lainnya. Orang biasa, serius. Lan mendengar dan mengerutkan kening, katakan padaku, orang biasa macam apa yang menyatakan dirinya setara dengan ayahku. Mungkin dia memang orang biasa. Ternyata dia begitu mudah gentar. Chen terkejut dan tersadar kembali, aku bukan pengecut. Aku mungkin masih orang biasa, tapi seorang elit pernah mengatakan kepadaku bahwa suatu hari nanti aku akan menjadi orang besar dan aku akan bersinar terang, seperti berlian. Jangan terlalu percaya diri. Lan tersenyum tipis, berhenti sejenak, lalu kembali bersikap tegas, kata-kata saja tidak cukup. Kau butuh rencana yang matang. Apakah kau punya rencana? Soal ini. Chen terdiam. Ia sangat sibuk akhir-akhir ini. Ia bahkan tidak punya waktu untuk latihan hariannya, apalagi duduk dan membuat rencana. Bodoh. Aku sudah tahu. Lan menatap Chen dan menghela napas, kau harus membangun basis operasimu sendiri, jika kau ingin berdiri teguh di masyarakat ini. Jika kau ingin mencapai status yang lebih tinggi, kau harus terus memperluas basismu. Kau harus membuat perusahaan yang sekuat perusahaan ayahku, jika kau ingin berdiri sejajar. Chen mengangguk dan dengan cepat berkata, ya. Aku memang tahu itu. Itulah mengapa aku membeli toko perhiasan Dafeng. Toko itu seharusnya bisa sepenuhnya dilengkapi dalam 2 hari. Itu akan menjadi landasanku. Jadi, bisnis perhiasan. Itulah arah kariermu. Apakah kamu punya rencana? Apakah kamu tahu dari mana harus mendatangkan stok? Apakah kamu sudah mulai menghubungi pelanggan? Tanya Lan. Ini. Chen terstunet. Dia tidak bisa menjawab satupun pertanyaan dari Lan. Ada perhiasan senilai ratusan juta di dalam peti harta karunnya, tetapi dia tidak bisa menjual perhiasan itu karena barang curian. Selain itu, Chen tidak tahu apa-apa tentang pemasukan saham atau hubungan masyarakat. Dasar bodoh. Tapi aku sudah mempersiapkannya. Jadi, dengarkan baik-baik. Aku sudah memikirkan semuanya untukmu. Lan sedikit mengangkat dagunya dan berkata dengan sedikit bangga, kamu bisa mulai dengan giok. Giok sedang laris di pasaran saat ini. Kamu bisa menghasilkan banyak uang dari penjualan giok. Aku bisa mencarikan beberapa pelanggan potensial untukmu. Kamu bisa menambahkan jenis perhiasan lain ketika toko perhiasanmu sudah cukup terkenal. Dengan rencana ini, kamu pasti bisa membangun fondasi yang kokoh. Chen langsung bersemangat dengan berbagai ide ketika mendengar rencana Lan untuknya. Dia bisa memanfaatkan toko perhiasan itu sepenuhnya, membangun bisnisnya sendiri sekaligus memberinya cukup waktu untuk menjual semua barang curiannya. Dia akan mendapatkan banyak keuntungan sekaligus. Selain itu, Chen juga memperhatikan sesuatu yang sangat jelas. Lan telah mengerahkan banyak usaha untuk membuat rencana yang teliti ini. Dia bahkan rela menarik lebih banyak pelanggan untuknya dalam jangka panjang. Teman biasa tidak akan melakukan ini. Masih ada harapan untuknya. Lan, kamu pintar sekali. Chen tersenyum dan berkata tanpa malu-malu, bisakah kau menemaniku di toko perhiasan besok? Tokonya hampir siap. Aku yakin kau punya lebih banyak ide lagi. Besok aku akan mentraktirmu makan enak setelah semuanya selesai. Baiklah. Karena kamu begitu tulus, aku akan datang besok. Mari kita berangkat jam 9 pagi. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan sekarang. Sampai jumpa. Lan meninggalkan tempat itu dengan kesal. Dia tidak menyadari bahwa dia baru saja jatuh ke dalam perangkap Chen. Kencan dan makan malam. Bagus sekali. Chen tersenyum. Toko perhiasan bukanlah prioritas. Mendekati Lan adalah prioritas. Dia gadis yang baik dan manis. Akan sia-sia jika aku tidak mengejarnya, pikir Chen. Apa? Dia baru saja mencium Lin dan sekarang, dia berencana untuk mengejar Lan. Sungguh binatang. Tidak. Seorang tokoh besar pernah berkata, kejar semua gadis yang kau inginkan. Lepaskan mereka, dan kau akan terkutuk ke neraka. Chen tersenyum jahat dan berpikir, seluruh dunia mengira aku sudah memiliki 4 wanita tercantik bersamaku. Aku akan difitnah jika aku tidak mewujudkannya. Chen berjalan kembali ke asrama dengan perasaan puas atas dirinya sendiri. Xiang Yu masih giat melatih tubuhnya. Dia melewatkan makan siang dan makan malam karena dia memiliki persediaan ramuan 100 herbal yang hampir tak terbatas. Ramuan itu akan segera memulihkan tubuhnya setiap kali dia kelelahan. Saat langit mulai gelap, Chen berbaring di tempat tidurnya untuk memeriksa obrolan grup. Raja Kera dan Dewa Erlang kembali bertengkar.
Raja Iblis Banteng telah berselingkuh dari Putri Kipas Besi. Lagi, dia dihukum karenanya. Lagi, Zubaji mencoba mendekati Canger. Namun, Canger sama sekali mengabaikannya. Kelompok amplop merah begitu ceria sehingga membuat Chen melupakan semua hal menyedihkan lainnya. Mereka punya acara hari ini. Para hantu di neraka sedang mengadakan kompetisi membuat bait puisi. Li Bai, saya akan menyusun bagian pertama dari bait tersebut. Pegunungan menjulang tinggi berwarna hijau dan emas di sebelah kiri saya. Sungai-sungai berwarna biru dan merah muda mengalir di sebelah kananku. Pemandangan yang indah, memukau mataku. Du Fu, saya punya separuh yang sama. Langit yang dipenuhi awan. Hamparan rumput. Surga di bumi. Bai Juyi. Bagus sekali. Raja Puisi. Fantastis. Tao Yuanming. Raja Puisi. Aku akan memberimu 32 like. Du Fu, kalian terlalu memuji saya. 3 emoji bertingkah keren. Saya harus membuat bagian pertama bait selanjutnya. Kemarin dari kemarin. Hari esok dari kemarin dari kemarin. Hari esok dari kemarin. Kemarin dari esok hari dari esok hari. Hari esok dari hari esok. Menangkap ikan selama 3 hari berturut-turut. Menggantungkan jaring Anda selama 1 hari dan hari kedua. Tang Bohu, saya akan melanjutkan dengan bait ini. Du Fu, waktu yang tepat sekali. Tepat pada waktunya. Tang Bohu, coba kupikirkan. Tadi aku membawanya. Pasti sudah terbang pergi. 3 emoji malu. Du Fu, saudara Tang, apakah kau disewa oleh si monyet untuk datang ke sini dan membuat pertunjukan untuk mempermalukan dirimu sendiri? Jangan menjawabnya, jika kau tidak punya jawaban. Raja Kera, diskualifikasi saja dia jika dia tidak bisa menyelesaikan baitnya. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Du Fu, oke, kakak Tang didiskualifikasi. Saya akan mengumumkan jawabannya sekarang juga. Timur, Selatan, Barat, Utara. Titik pertemuan mereka terjadi ketika salah satu pihak membutuhkan bantuan. 8 arah akan datang membantunya. Petik 2. Tang Bohu. Benar, benar, benar. Itulah yang ingin saya katakan. Li Bai. Saudara Tang, Anda telah didiskualifikasi. Tuan penyair, silakan bacakan bait selanjutnya. Du Fu. Semuanya, mohon dengarkan baik-baik. 10 hal yang akan dirindukan. Merindukan rajamu. Merindukan kampung halaman. Merindukan negaramu. Tang Bohu, aku tahu jawaban dari bait ini. Semuanya, kalian sudah didiskualifikasi. Li Bai, babak pertama yang bagus. Itu terlalu sulit untukku. Aku menyerah. Tao Yuanming, 9 bengkok yang indah. Sial, aku tidak bisa mendapatkan bagian selanjutnya juga. Tang Bohu, aku benar-benar tahu jawaban untuk bait ini. Tolong beri aku kesempatan lagi. Raja Kera, kau sudah didiskualifikasi. Tolong, jangan mempermalukan dirimu di depan semua orang. Tang Bohu, 3 emoji menangis. Du Fu, asteris batuk, apa? Tidak ada yang bisa menjawab bait puisiku. Kakak Bai, mau mencoba? Bai Juyi. Bait-bait yang berasal dari sang maestro puisi sendiri terlalu sulit bagiku. Aku menyerah juga. Du Fu, hahaha. Kalau begitu, kurasa akulah juara kompetisi bait ini. 3 emoji bergaya keren. Kalau begitu, aku akan mengumumkan jawabannya. Chen, tunggu. Biar saya coba. Neza, wah. Dewa Chen sedang online. Du Fu, baiklah. Silakan coba. Hehe. Bait ini berasal dari salah satu adegan klasik film, Flirting Scholar. Aku punya jawaban yang tepat untuk bait ini. Tang Bohu sayangku, jangan marah padaku karena menjiplak kalimatmu. Wahahaha, pikir Chen. Chen tersenyum dan mulai mengetik jawabannya. 4 pasang mata sedang menikmati keindahan bunga itu. Bulan, dan Qiuxiang. Tunggu sebentar. Orang-orang di grup ini tidak tahu siapa Qiuxiang. Saya perlu mengubah jawaban saya. Lalu, Chen berpikir. 10 hal yang akan dirindukan. Merindukan rajamu. Merindukan kampung halaman. Merindukan negaramu. Sebuah pesta untuk 4 pasang mata. Menikmati bunga-bunga. Berpesta di bulan. Menikmati hidangan Canger. Petik 2. Du Fu. Bagus sekali. Sungguh bijaksana. Jawabanmu bahkan lebih baik daripada jawaban yang ada dalam pikiranku. Li Bai. Jawaban yang bagus sekali. Jawabanmu melengkapi bait tersebut. Sungguh menyenangkan bagi telinga dan pikiran kami. Kamu memang seorang romantis yang berbakat. Bai Juyi. Mulai hari ini, kamu adalah orang paling pintar di grup amplop merah ini. Kurasa semua orang akan setuju denganku. Tao Yuanming. Saya setuju. Mari saya beri 320 like. Tang Bohu. Itu dialogku. 3 emoji menangis. Raja Kera. Ini adalah saluran Dewa Chen. Pergi sana. Ini bukan urusanmu. Chang'e. Ya Tuhan Chen, aku sangat mengagumi kebijaksanaan dan bakatmu.
Bolehkah aku menambahkanmu sebagai temanku? 3 emoji genit. Liu Li. Wow, kakak Chang'e belum pernah berteman dengan seorang pria pun sebelumnya. Hari ini dia baru saja berteman dengan pria untuk pertama kalinya. Tang Bohu, emoji menangis yang tak terhitung jumlahnya. Zubajia, emoji menangis tak terhitung jumlahnya +1. Chen, tentu saja. Izinkan saya menambahkanmu sebagai teman. Chen hampir mencium ponselnya saking senangnya. Dia baru saja menjiplak karya orang lain, dan sekarang dia adalah orang terpintar di grup amplop merah. Selain itu, para dewi juga mulai memperhatikannya. Du Fu, tunggu dulu. Sesuai aturan, Dewa Chen harus membuat bait lain. Kau akan menjadi juara jika tidak ada yang bisa menjawab baitmu. Chen, apa keuntungan menjadi seorang juara? Wen Kuxing, saya yang menyelenggarakan kompetisi bait berpasangan ini. Juara akan menerima hadiah dari saya. Petik 2. Chen, wah, baik sekali kamu. Biar aku pikirkan dulu. Chen tampak sangat gembira karena keberuntungan baru saja menghampirinya tanpa ia sadari. Aku harus memikirkan sesuatu yang tidak bisa dijawab siapapun. Tanpa pikir panjang, Chen segera mencari bait-bait puisi di Google. 3 menit kemudian, dia menemukan bait yang tepat. Dia memasang senyum jahat di wajahnya. Chen, Dadu, Mahjong. Seluruh ruangan terdiam ketika Chen membacakan bait pertama syairnya. Puluhan ribu anggota terkejut. Tak seorang pun dari mereka mampu menjawab syair Chen. Bahkan tak seorang pun mencoba menjawab. Setelah 3 menit yang panjang, Du Fu, Dewa Chen, tolong beritahu kami jawabannya. Kami tidak punya jawaban untuk bait puisimu. Chen, oke, silakan dibaca. Bagian pertamanya adalah Dadu, Mahjong, Pai Go, penjudi yang kalah. Dan, bagian kedua adalah jalan tua yang sepi, angin dingin, kuda yang kelelahan. Orang-orang berduka atas kepergianmu. Petik 2. Setelah beberapa detik hening, kelompok itu kembali bersemangat. Du Fu, luar biasa. Struktur baitmu ditulis dengan baik. Selain itu, bait ini juga memiliki makna yang mendalam. Jempol, Li Bai. Kau jelas orang paling pintar di ruangan ini sekarang. Aku menyerah. Bai Jui. Saya setuju. Tang Bohu. Aku juga tak punya jawaban untuk bait puisimu. Kaulah yang sesungguhnya. Tao Yuanming, 32 like lagi untukmu. Wen Kuxing. Baiklah. Saya akan mengumumkan bahwa juara kompetisi bait pertama di grup amplop merah 3 kerajaan adalah Dewa Chen. Tepat setelah pengumuman itu disampaikan, beberapa pesan ucapan selamat membanjiri layar ponsel Chen. Chen benar-benar kewalahan karenanya. Wen Kuxing. Baiklah. Diamlah. Aku akan memberikan hadiah kepada Dewa Chen sekarang juga. Pil suci Kuxing. Ding. Pil suci Kuxing terdengar sangat ampuh. Wahahaha. Chen mengetuk layar untuk merebut amplop merah. Ding. Selamat, Anda telah merebut amplop merah Wen Kuxing. Anda telah menerima pil suci Kuxing. Pil tersebut telah disimpan di dalam peti harta karun Anda. Chen dengan tidak sabar mengorek-ngorek peti hartanya. Ding. Pil suci Kuxing, dibuat oleh Wen Kuxing. Pil suci kelas atas. Kemampuan belajar Anda akan meningkat maksimal setelah mengonsumsi pil ini. Apakah Anda ingin menariknya? Setelah membaca deskripsi itu, Chen merasa kecewa. Dia telah bolos kelas setiap hari. Pelajaran apa yang bisa didapatnya? Aku akan mengambilnya saja. Tanpa pikir panjang, Chen menekan tombol ambil. Sebuah pil yang bersinar dengan kekuatan ilahi muncul di tangan Chen. Chen segera menelannya. Tak lama kemudian, Chen merasakan aliran neuron ilahi yang jernih membuka jalur baru di dalam kepalanya. Aliran itu tak henti-hentinya. Itu adalah perasaan yang sangat fantastis. Pada saat itu, Chen merasa otaknya seperti lautan tanpa dasar, tanpa batas, mampu menyerap segala sesuatu yang ditawarkan dunia. Rasanya enak sekali. Chen menarik napas dalam-dalam. Dia merasa sangat segar dan berenergi. Saat dia melirik ponselnya lagi, sesuatu yang ajaib terjadi. Awalnya, dia merasa pusing melihat begitu banyak pesan yang membanjiri layar ponselnya. Sekarang, dia bisa membaca maksud tersiratnya dengan jelas. Selain itu, dia sekarang memiliki daya ingat yang luar biasa. Dia bisa mengingat setiap baris dari grup obrolan, hingga setiap tanda baca dan emoji. Sial, ini benar-benar gila. Chen benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka pil suci Kuxing akan memiliki efek sekuat ini. Secara ilmiah, otak Chen telah sepenuhnya terbuka. Fungsi kognitifnya melampaui kemampuan dewa. Chen dengan cepat mengambil buku matematika tingkat lanjut dan membolak-balik halamannya. Hal paling ajaib baru saja terjadi tepat di depan matanya. Rumus matematika yang rumit menjadi semudah 1, 2, 3. Matematika tingkat lanjut terkenal karena tingkat kegagalannya yang tinggi. Sekarang, itu seperti permainan anak-anak bagi Chen. Dia merasa seperti mahasiswa doktoral sekarang.
Siapa bilang pil penahan kusing tidak berguna? Itu adalah kode curang dalam hidup. Tiba-tiba, ponsel Chen bergetar. Ding! Chen dengan cepat membuka peti harta karunnya. Ding! Kantong 7 wangi, dibuat oleh Dewi Chang'e, kain kantong berwarna ungu, benang perak disulam di sepanjang jahitan kantong. Terdapat 7 jenis pil surgawi di dalam kantong. Pil-pil ini membantu menenangkan hati, mengusir roh jahat, dan membersihkan racun dari tubuh. Apakah Anda ingin mengambilnya? Bagus sekali. Chen dengan cepat mengklik tombol tarik dan sebuah kantung yang dibuat dengan baik muncul di tangan Chen. Bahan yang digunakan untuk membuat kantung kecil ini luar biasa. Rasanya sangat nyaman saat disentuh. Pengerjaannya halus dan detail. Selain itu, aroma obat yang lembut namun menyegarkan tercium dari kantung tersebut. Chen merasa segar dan berenergi setelah menghirupnya. Yang terpenting, kantung ini memiliki aura yang kuat di sekitarnya. Ini jelas merupakan barang yang wajib dimiliki untuk melawan Ying dan hal-hal jahat. Tak perlu dikatakan, Chen akan menyimpan harta ini di dekatnya kemanapun dia pergi. Chen dengan cepat memakainya seperti kalung di lehernya. Setelah itu, Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chang'e. Chen, terima kasih banyak, Chang'e. Aku sangat menyukai kantung wangi 7 harta karun ini. Bagaimana cara aku menunjukkan rasa terima kasihku padamu? Chang'e, ini hanya sebuah kantung kecil yang harum. Kau terlalu sopan. Justru sebaliknya, akulah yang seharusnya berterima kasih. Chen, kenapa aku? Apa yang telah kulakukan? Chang'e, kamu memujiku dengan sangat baik saat kompetisi bait puisi. 3 emoji malu itu pertama kalinya aku menerima pujian seperti itu. Sekarang, semua orang membicarakan bait puisi yang kamu persembahkan untukku tadi. Aku sangat bahagia. Aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Chen berpikir, hehe. Memang benar bahwa wanita suka mendengar pujian. Bahkan Chang'e pun tidak terkecuali. Izinkan aku memujinya lebih banyak lagi. Dengan begitu, persahabatan kita akan semakin baik. Chen tersenyum dan melanjutkan membalas Chang'e. Chen, Dewi, engkau adalah wanita tercantik di surga. Hal terbaik dalam hidup adalah menikmati bulan purnama yang besar di langit berbintang, dikelilingi berbagai jenis bunga, dengan engkau sebagai pusatnya. Chang'e, 3 emoji malu. Chen, kecantikanmu hanya bisa ditandingi oleh bakatmu dalam kerajinan tangan. Kantung wangi 7 harta karun ini dibuat dengan sangat baik, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Inilah yang kusebut kesempurnaan. Sungguh sebuah karya seni yang luar biasa. Chang'e, ya Tuhan Chen, pujianmu sungguh menyentuh hatiku. Sebenarnya, aku tidak menjahit kantung itu. Aku menggunakan api transmutasi untuk membuatnya. Chen, api transformasi. Apa itu? 3 emoji penasaran. Petik 2, Chang'e, ini adalah keterampilan elemen api tingkat rendah. Keterampilan ini dapat digunakan untuk membuat barang-barang kosmetik. Misalnya, kantung wangi atau perhiasan, bahkan, dapat dibuat dengan api ini. Chen, bisa digunakan untuk membuat perhiasan. Chang'e, ya, yang kamu butuhkan hanyalah bahan-bahannya. Kemudian, kamu bisa membuatnya sesuai selera pribadimu. Aku tinggal sendirian di Kastil Guanghan. Aku membuat berbagai macam barang untuk mengisi waktu luangku. Chen, Dewi, bolehkah aku meminta api transformasi? Chang'e, tentu saja. Api tingkat rendah ini cukup umum. Namun, mantranya sendiri agak rumit. Apakah kau punya kesabaran untuk mempelajarinya? Sebuah mantra. Sekarang aku menjadi jenius dalam mempelajari segala hal, setelah meminum pil suci Wenku. Mempelajari. Aku mungkin bisa melafalkannya dalam tidurku. Chen tersenyum dan berpikir, Chen, aku bersedia belajar. Tolong ajari aku, Dewi. Ding. Selamat atas penerimaan amplop merah Chang'e, kamu mendapatkan api transmogrifikasi. Api tersebut telah disimpan di dalam peti harta karunmu. Ding. Selamat atas penerimaan amplop merah Chang'e, kamu mendapatkan buku panduan untuk api transmogrifikasi. Buku panduan tersebut telah disimpan di dalam peti harta karunmu. Chen, saya sudah menerima paket Anda. Terima kasih banyak, Dewi Chang'e. Chang'e, sama-sama, Dewa Chen. Jangan ragu untuk bertanya apapun padaku. Chang'e, baiklah, biar saya periksa sekarang juga. Chang'e, 3 emoji tersenyum. Chen menyimpan ponselnya, bergegas ke toilet, dan mengunci diri di dalam bilik toilet. Ia mengambil buku panduan itu terlebih dahulu. Itu adalah buku kuno tebal dengan sampul biru. Buku itu memiliki setidaknya 300 halaman. Chen yang dulu pasti membutuhkan 3 hingga 5 bulan untuk menyelesaikan membaca buku panduan itu. Apalagi mempelajarinya. Namun, Chen yang sekarang adalah sosok yang luar biasa. Chen membalik buku itu dengan kecepatan luar biasa. Matanya seperti pemindai canggih. Matanya memungkinkan dia membaca 10 baris dalam sekali pandang. Selain itu, dia mampu mengingat semua yang dibacanya. Pengetahuan itu menjadi bagian dari dirinya, seketika.
Setengah jam kemudian, Chen selesai membaca seluruh buku panduan itu. Dia sudah hafal isinya seperti telapak tangannya sendiri. Wow, belajar seperti ini rasanya seperti aku curang dalam permainan. Tunggu, curang dalam hidup. Chen menarik napas dalam-dalam dan menyimpan kembali buku panduan itu ke dalam peti harta karunnya. Kemudian, dia mengeluarkan api transmutasi. Dia telah menguasai semua teori. Sekarang saatnya praktik. Api hijau itu sekecil biji bunga matahari. Api itu melayang di telapak tangan Chen. Setelah itu, Chen mulai melafalkan mantra. Asteris Puff. Api itu membesar. Api itu menutupi telapak tangan Chen. Secara gaib, Chen tidak terbakar karenanya. Yang dia rasakan hanyalah kehangatan dan kenyamanan. Chen tidak khawatir akan terbakar. Baiklah. Selanjutnya aku harus mencoba membuat sesuatu. Chen dengan cepat mengeluarkan beberapa kalung emas dari peti harta karunnya dan memegangnya di tangannya. Saat dia mulai mengucapkan mantra, kalung-kalung emas itu perlahan-lahan dilalap api. Emas itu mulai berubah bentuk sesuai keinginan Chen. Akhirnya, ia menjadi anak babi emas. Berhasil. Ini sungguh ajaib. Chen melompat-lompat kegirangan. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Sebelumnya, dia telah berpikir keras tentang bagaimana menangani perhiasan senilai ratusan juta di dalam peti harta karunnya. Sekarang, dengan api, dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Selama dia mengubah bentuk asli perhiasan itu menjadi sesuatu yang lain, tidak ada yang akan meragukannya. Saat toko perhiasan resmi dibuka, Chen akan bisa menjual semua perhiasan itu di siang bolong. Dengan kata lain, Chen akan mendapatkan keuntungan ratusan juta yuan di kantongnya. Ini akan sangat menarik. Api transformasi ini telah sangat membantu saya. Saya benar-benar harus menunjukkan rasa terima kasih saya kepada Chang'e. Chen mengeluarkan lebih dari 10 buah perhiasan. Chen sama sekali tidak tahu tentang desain perhiasan. Namun, ia cukup sering menonton drama berlatar Tiongkok kuno. Ia mulai mengingat desain perhiasan yang dikenakan oleh para selir zaman dahulu. Dengan bantuan api, semua emas itu mulai berubah menjadi ornamen indah yang menyerupai burung phoenix. Astaga, nak! Desain ini, karya seni yang luar biasa ini. Tak ada profesional yang mampu menyaingi saya. Chen sangat senang dengan desainnya. Dia segera mengirimkan paket pribadi kepada Chang'e. Ding! Chang'e! Wow! Ornamen yang sangat indah. Terima kasih banyak, Dewa Chen. 3 emoji malu. Chen! Sama-sama. Aku membuat ini dengan api transmogrifikasi yang kau berikan padaku tadi. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Api yang begitu ajaib. Chang'e! Bagaimana ini mungkin? Kau sudah menguasai api transmutasi dalam waktu sesingkat ini. Aku menghabiskan setengah tahun untuk menguasai api ini sepenuhnya. 3 emoji terkejut. Chen, hahaha, jangan kaget. Aku memang sepintar itu. 3 emoji bergaya keren. Ding, Perdana Menteri Tong Tian. Hei, berhenti menggoda perempuan. Aku punya tugas penting untukmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.